Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Celia Gusina Hendarman dengan nomor pokok mahasiswa 222151007. Saya dari kelas 2022A dengan jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membuat tugas video mengenai tentang pembahasan ujian akhir semester dari mata kuliah teori bilangan dari Bapak dosen Pak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Nah, oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas soal dari ujian akhir semester teori bilangan. Yang pertama, itu adalah tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 3 akar 3i ke dalam bentuk polar. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada diagram Kartesius untuk Z sama dengan 3 ditambah 3 akar 3i. Nah, di mana si 3-nya itu sebagai X dan 3 akar 3-nya itu sebagai Y. Nah, untuk penyelesaian ke dalam bentuk polarnya, kita cari dulu R-nya, di mana untuk mencari R itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, R sama dengan X-nya itu 3 dan Y-nya itu 3 akar 3, berarti R sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat. R sama dengan akar 9 ditambah 27, R sama dengan 9 ditambah 27 kan 36, berarti akar 36 itu sama dengan 6, berarti R-nya sudah ketemu yaitu 6. Kemudian kita cari dulu tetanya atau sudutnya, di mana teta sama dengan arsi cos 3/6 atau tetanya sama dengan arsi cos 1/2, yang dimana cos 1/2 ini tetanya itu berarti atau sudutnya itu 60 derajat atau sama juga dengan V/3. Nah, kemudian kita masukkan menjadi Z sama dengan 6 cos V/3 ditambah I 6 sin V/3. Z sama dengan 6 cos V/3 ditambah I sin V/3. Z sama dengan 6 cis V/3. Jadi, bentuk polarnya dari bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 3 akar I itu adalah Z sama dengan 6 cis V/3. Nah, kemudian kita ke selanjutnya. Nomor 2, hitunglah 9 EDTP basis 15 dibagi B73 basis 15. Nah, untuk langkah pengerjaannya, kita ubah ke dalam basis 10 dulu yang B7315 dengan 9E DT untuk lebih memudahkan. Yang pertama, itu B7315 jika kita ubah ke dalam basis 10, itu hasilnya adalah 2583. Kemudian yang 9 EDT kita ubah ke dalam basis 10, hasilnya adalah 33.718. Nah, kemudian kita bagi nih antara yang kita bagi 9 EDT basis 15 dibagi dengan B73 basis 15, yaitu 33.718 jika kita bagi dibagi 2.583, itu berarti kita bagi dengan hasilnya itu adalah 13 atau T dengan sisa 139. Nah, kemudian T basis 15 ini kita kali dengan B73 basis 15 yang hasilnya itu adalah 9E3915 basis 15. Nah, kita masukkan jadi ke dalam penyelesaiannya, jadi ada 9E39, kemudian 9EDT P basis 15 dikurangi dengan 9E39, itu berarti kita kebawahkan yang P kita kebawahkan. Kemudian di mana 13 dikurangi 9 itu hasilnya 4 dan 10 dikurangi 3 itu di mana hasilnya adalah 20, itu hasilnya adalah 9. Jadi 94P, karena 94P itu tidak mencukupi, maka kita tambahkan dengan 0, maka di atasnya menjadi koma, jadi T, 94P05 basis 15. Nah, kemudian yang 94P 0 basis 15 ini kita ke basis 10 kan.
Jadi kalau di basis ke-10-kan itu hasilnya jadi B1425. Nah, kemudian yang si B1425-nya itu kita bagi lagi dengan 2583 atau dibagi dengan B73 basis 15. Dimana hasilnya itu adalah D dengan sisa 429. D-nya itu kan 12, berarti kita masukkan ke atas yang D-nya, kemudian kita tulis ke bawah. Nah, kemudian kita kalikan yang D basis 15 dikali dengan B73 basis 15. Nah, hasilnya adalah 92 B6 basis 15. Kita masukkan ke dalam penyelesaian. Berarti 94 P0 basis 15 dikurangi dengan 92 B6 basis 15. Jika dikurangi berarti kan ini 0. Berarti kalau kita bawa itu berarti 15. 15 dikurangi 6 itu hasilnya 9. Jadi nanti hasilnya adalah 1T9. Karena 1T9 itu masih kurang, berarti kita masukkan lagi dengan 0. Berarti jadi 1T90. Nah, 1T90 ini kita ubah lagi ke dalam basis 10. Nah, jika kita ubah ke dalam basis 10, hasilnya adalah 6435. Nah, kemudian yang 6435 ini kita bagi dengan 2583. Nah, jika dibagi adalah bagi dengan hasilnya adalah 2 dan sisa berapa gitu. Nah, kemudian yang 2-nya itu kita kalikan 2 basis 15 kita kalikan dengan B7315 basis 15. Hasilnya adalah 17E6 basis 15. Nah, 17E6 basis 15 kita masukkan ke dalam penyelesaian. Jadi 1T90 dikurangi 17E6 jika dikurangi itu hasilnya adalah 599. Karena masih kurang, kita dikalikan juga ditambah dengan 0 berarti 5990. Nah, kemudian yang 5990 ini kita ubah lagi ke dalam basis 10, hasilnya adalah 1935. 19.035. Nah, di mana 19.035 ini kita bagi dengan 2583. Kita bagi, kemudian baginya adalah 7 dan sisa berapa gitu. Nah, si 7 ini basis 15 dikali dengan B73 basis 15. Hasilnya adalah 5556. Nah, si 5556 basis 15 kita masukkan ke dalam penyelesaian. Jadi 5990 dikurangi dengan 5556 itu hasilnya adalah 4390. Nah, kemudian yang 4390 kita ubah lagi nih ke dalam basis 10. Hasilnya itu adalah 14.810. 14.810 kita bagi dengan 2583. Berarti itu baginya ada sisanya ada 5 dan sisanya berapa gitu. Nah, 5 basis 15 kita kalikan dengan B7315 adalah hasilnya 3D60. Maka kita yang 3D60 kita masukkan lagi ke dalam penyelesaiannya, berarti 4390 dikurangi 3D60 dikurangi hasilnya 630. Maka nanti seterusnya koma. Jadi hasilnya adalah jadi hasil dari 9E DTP basis 15 dibagi B73 basis 15 adalah T, D275. Jadi hasilnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya nomor 3. Nomor 3, nyatakan FVB-nya sebagai kombinasi linier dari 418 dan 91. Nah, untuk penyelesaiannya, kita misalkan dulu misalnya B itu sebagai 418 dan C itu sebagai 91. Berarti 283 itu sama dengan 5 dikali 91 ditambah 28. Hah, dari mana? Dari
dari berapa hasilnya 91 dikali berapa dan ditambah berapa yang hasilnya 283. Yang hasilnya di mana 283 itu sama dengan 5 dikali 91 ditambah 28. Nah, kemudian yang 91 itu sama dengan 28-nya 28 berarti dikali 3 ditambah 7. Nah, kemudian yang 28 dikali berapa? Dikali 7 yang hasilnya berapa? Yang hasilnya 28. Berarti 4. Berarti 28 sama dengan 4 dikali 7. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa FPB dari 483 dan 91 adalah 7. Nah, kemudian ini ada 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 28 atau 28 sama dengan 483 dikurangi 5 dikurangi 91. Nah, kemudian untuk menyatakan dalam kombinasi linearnya, jadi 7 sama dengan 483X ditambah 91Y. Kemudian 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 28. 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 483 dikurangi 5 dikali 91. Kemudian 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali 483 kan dikali pelangi ya. Berarti ditambah 3 dikali 5 kan 15. Berarti ditambah 15 dikali 91. Kemudian 7-nya sama dengan kita tukarkan posisinya menjadi 7 sama dengan negatif 3 dikali 483 ditambah 91 ditambah 15 dikali 91. Nah, kemudian 7 sama dengan negatif 3 dikali 483 ditambah 16. 16 itu dari mana? 16 itu kan yang di atas, di mana 91 kan itu artinya 1 dikali 91. Berarti 1 ditambah 15, 16. Jadi 16 itu dari sana. Jadi ditambah 16 dikali 91. Jadi 7 sama dengan 483 dikali negatif 3 ditambah 91 kali 16. Jadi kombinasi linearnya adalah 7 sama dengan 483 dikali negatif 3 ditambah 91 kali 16. Jadi kombinasi linearnya seperti itu. Selanjutnya itu ada nomor 4. Nomor 4 itu tentukan penyelesaian dari sistem kongruen 132X kongruen dengan 213 modulo 13. Nah, untuk penyelesaiannya, kita cari terlebih dahulu EPB dari 132 dengan 312. Di mana EPB-nya itu 132 dengan 312 itu mempunyai EPB-nya 12. Nah, di mana karena 12 itu tidak dapat membagi 213, maka 132X kongruen dengan 213 modulo 13 ini tidak mempunyai penyelesaian. Jadi yang nomor 4 ini teman-teman tidak mempunyai penyelesaian. Nah, untuk selanjutnya nomor 5, tentukan penyelesaian dari persamaan 40X ditambah 3Y sama dengan 2500. Nah, untuk penyelesaiannya bahwa 40X ditambah 3Y sama dengan 2500, kita nyatakan variabel Y dalam X sehingga menjadi 40X ditambah 3Y sama dengan 2500. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 40X, berarti 3Y sama dengan 2500 dikurangi 40X. Kemudian si kedua ruasnya kita bagi dengan 3, jadi Y sama dengan 2500 dikurangi 40X dibagi 3. Kemudian Y sama dengan 2500 dibagi 3 kan 833 dikurangi 13X ditambah 1 dikurangi X per 3. Kemudian kita misalkan nih bahwa T sama dengan 1 dikurangi X per 3. T sama dengan 1 dikurangi X dibagi 3. Kita kedua ruasnya kita kalikan dengan T, berarti 3 dikalikan dengan 3, berarti 3T sama dengan 1 dikurangi X. Kemudian kita pindah ruaskan, kita
balik-balikan, jadi X sama dengan 1 dikurangi 3T. Kemudian, Y sama dengan 833 dikurangi 13X ditambah 1 dikurangi X per 3. Ini kita masukkan atau substitusikan nilai X sama dengan 1 dikurangi 3T. Berarti Y sama dengan 833 dikurangi 13 dikali 1 dikurangi 3T ditambah 1 dikurangi 1 dikurangi 3T per 3. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan 833 dikurangi dengan 13 ditambah 39T. 39T itu hasilnya dari 13 dikali 3. 39T ditambah 1 dikurangi 1 itu kan 0 atau 0 ditambah 3T per 3. Berarti 3T dibagi 3 itu sama juga dengan T. Berarti hasilnya Y sama dengan 820 ditambah 39T ditambah T. Y sama dengan 820 ditambah 40T. Jadi penyelesaian dari persamaan 40X ditambah 3Y sama dengan 2500 adalah X sama dengan 1 dikurangi 3T dan Y sama dengan 820 ditambah 40T. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya soal untuk yang terakhir. Tentukan sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13. Nah, di sini saya akan menyelesaikannya satu persatu, di mana 2 pangkat 60 dibagi 13, kemudian yang 3 pangkat 35 dibagi 13. 2 pangkat 60 dibagi 13 itu sama juga dengan 2 pangkat 4 kongruen dengan 3 modulo 13. Karena di mana yang 2 pangkat 4 ini yang mendekati dengan 13 berarti 2 pangkat 4 kongruen dengan 3 modulo 13. Kemudian 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 4 kongruen dengan 3 dikali 3 modulo 13. Berarti 2 pangkat 8 itu kongruen dengan 9 modulo 13. Nah, kemudian kita seterusnya, kita kalikan dengan 2 pangkat 8 lagi, kongruen 9 kali 9 modulo 13, berarti 2 pangkat 16 itu 81 modulo 13. Nah, kemudian 2 pangkat 16 itu kongruen dengan 3 modulo 13. Kemudian 2 pangkat 16 dikalikan dengan 2 pangkat 16 berarti kongruen dengan 3 kali 3 modulo 13. 2 pangkat 32 berarti kongruen dengan 9 modulo 13. Nah, kemudian 2 pangkat 32 ini tidak bisa dikalikan dengan 2 pangkat 32 karena sudah melebihi 2 pangkat 60. Berarti kita kali dengan 2 pangkat 16. Berarti 2 kali 32 dikali 2 pangkat 16 kongruen dengan 9 dikali 3 modulo 13. Berarti 2 pangkat 48 kongruen dengan 27 modulo 13. Berarti 2 pangkat 48 itu kongruen dengan 1 modulo 13. Nah, kemudian yang 2 pangkat 48 ini dikalikan dengan 2 pangkat 8. Kongruen dengan 1 dikali, kan 2 pangkat 8 di atas itu kan 9, berarti 1 dikali 9 modulo 13. Berarti 2 pangkat 56 itu kongruen dengan 9 modulo 13. Kemudian 2 pangkat 56 berarti dikali dengan 2 pangkat 4 yang kongruen dengan 9 dikali 3 modulo 13. Kemudian 2 pangkat 60 itu kongruen dengan 27 modulo 13. Di mana 27 modulo 13 ini artinya 2 pangkat 60 itu kongruen dengan 1 modulo 13. Nah, selanjutnya ada 3 pangkat 35 dibagi 13, di mana 3 pangkat 3 itu kongruen dengan 1 modulo 13. Karena kenapa 3 pangkat 3? Karena mendekati yang angka 13 ini. Berarti 3 pangkat 3 kongruen 1 modulo 13. Dan seterusnya sampai bertahap sehingga menghasilkan seperti yang teman-teman lihat. Sehingga menjadi 3 pangkat 35 itu kongruen dengan 9 modulo 13. Maka penyelesaiannya dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13 itu dimana 2 pangkat 60 dikali 2 pangkat 35 kongruen dengan, kan 2 pangkat 60 itu tadi 1, sedangkan 2 pangkat 35 itu 9, berarti kongruen dengan 1 dikali 9 modulo 13, berarti 2 pangkat 60 dikali 2 pangkat 35
kongruen dengan 9 modulo 13. Jadi 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13 ini memiliki sisa pembagian 9. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.